Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok PKN kelompok 8 yang akan membahas mengenai ketahanan nasional Indonesia. Nah, di kelompok kami sudah ada 6 orang yang terdiri dari Fahrunisa, Bella Pratiwi, Freddy Pugiputra, kemudian ada Anissa Hanis, ada Cika Dwi Citra, kemudian ada Sari Anissa Fitri. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama ada pokok-pokok pikiran yang akan dijelaskan oleh Fahrunisa. Pokok-pokok pikiran manusia berbudaya. Manusia adalah makhluk Tuhan yang pertama-tama berusaha menjaga, mempertahankan eksistensi dan kelangsungan hidupnya. Oleh karena itu, manusia berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari yang paling pokok sampai yang paling mutakhir, baik yang bersifat materi maupun kejiwaan. Selanjutnya ada tujuan nasional, falsafah bangsa, dan ideologi negara. Tujuan nasional menjadi pokok pikiran dalam ketahanan nasional karena suatu organisasi, apapun bentuknya dalam proses kegiatan, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya, akan selalu berhadapan dengan masalah-masalah internal dan eksternal. Demikian pula dengan negara dalam mencapai tujuannya. Ketahanan nasional bangsa Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya. Terus ada ciri-ciri ketahanan nasional. Yang pertama itu merupakan kondisi sebagai prasyarat utama bagi negara berkembang. Yang kedua, difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. Yang ketiga itu tidak hanya untuk pertahanan, tetapi itu juga untuk menghadapi dan mengatasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam, secara langsung dan tidak langsung. Terus yang keempat itu didasarkan pada metode Astagrata, yaitu seluruh aspek kehidupan nasional tercermin dalam sistematika Astagrata ini, yang terdiri ada 3 aspek alamiah, yaitu geografi, kekayaan alam, dan kependudukan. Dan juga ada 5 aspek sosial, yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Terus yang terakhir, ada berpedoman pada wawasan nasional, yaitu wawasan Nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya. Selanjutnya ada asas-asas ketahanan nasional di Indonesia. Yang pertama itu ada asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, yaitu adalah sistem kehidupan nasional mencakup segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh dan terpadu dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras dari seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka dari itu, ketahanan nasional mencakup ketahanan segenap aspek kehidupan bangsa secara utuh, menyeluruh, dan terpadu. Yang kedua adalah asas kekeluargaan, yaitu mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga ada asas mawas ke dalam dan mawas keluar. Mawas sendiri itu artinya introspeksi diri, yaitu yang pertama ada mawas ke dalam. Ya, mawas ke dalam itu bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional itu sendiri berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Kalau mawas keluar bertujuan dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta menghadapi dan
mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri, serta menerima kenyataan adanya saling interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Dan yang terakhir, asas kesejahteraan dan keamanan itu dapat dibedakan tapi nggak dapat dipisahkan dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar baik sebagai perorangan maupun kelompok dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada fungsi ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama ada menjadi akidah dasar nasional untuk mengamankan kejadian norma pikiran. Yang kedua ada menjadi norma dasar pengembangan nasional. Yang ketiga ada menjadi pola pembaharuan kehidupan nasional. Selanjutnya ada sifat ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama ada manunggal. Manunggal itu artinya ketahanan nasional memiliki sifat integratif yang diartikan terwujud kesatuan dan perpaduan yang seimbang, serasi, dan selaras di antara seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya ada mandiri. Mandiri ini ketahanan nasional bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Selanjutnya ada dinamis. Dinamis ini ketahanan nasional tidaklah tetap melainkan dapat meningkat ataupun menurun tergantung pada situasi kondisi bangsa dan negara serta kondisi lingkungan strategisnya. Selanjutnya ada konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuatan dan kekuatan fisik semata, tapi lebih pada konsultatif dan kerjasama, saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Selanjutnya ada wibawa. Wibawa ini keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor diperhatikan oleh pihak lain. Ya, selanjutnya ada aspek-aspek ketahanan nasional. Aspek ini ada geografi, kependudukan, sumber daya alam, politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan ideologi. Oke, yang pertama ada aspek geografi. Aspek geografi, kondisi geografis sebuah negara akan memberi petunjuk mengenal lokasi negara tersebut di atas permukaan bumi. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki posisi geografis di posisi silang dunia antar dua benua, yaitu Asia dan Australia. Kemudian untuk aspek kependudukan, Indonesia termasuk negara yang memiliki jumlah penduduk yang besar. Hal ini jadi merupakan kekuatan bagi Indonesia karena penduduk merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan dan perkembangan suatu negara, terutama berkaitan dengan pembangunan nasional. Kemudian untuk sumber daya alam, kekayaan negara yang merupakan salah satu contoh dari Trigatra dan Pancagrata adalah segala sumber dan potensi alam baik darat, laut maupun udara yang ada di dalam wilayah kekuasaan negara tersebut. Kemudian untuk aspek politik berhubungan dengan bagaimana ketahanan nasional menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan, dan ancaman pada kehidupan politik bangsa dan negara. Untuk aspek sosial budaya, pada dasarnya berhubungan dengan bagaimana interaksi manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kebersamaan, senasib, sepenanggungan, dan solidaritas. Kemudian untuk aspek pertahanan dan keamanan, berkaitan dengan bagaimana ketahanan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang datang dari luar maupun dalam, baik langsung maupun tidak langsung, berbahaya bagi identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Aspek yang satu ini merupakan upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem pertahanan dan keamanan, dengan cara menyusun, mengerahkan, dan
menggerakkan potensi yang dimiliki. Kemudian untuk aspek ideologi, ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ada dua ideologi besar di dunia, yaitu ada liberalisme dan komunisme. Mungkin itu aja ya yang dapat kami sampaikan untuk materi ketahanan nasional Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf dari kelompok kami. Terima kasih bagi yang sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.